Cara budidaya ikan konsumsi. 1. Menentukan jenis ikan. 2. Menyiapkan wadah atau kolam. 3. Menebarkan bibit. 4. Memberikan pakan. 5. Memelihara kualitas air. 6. Mengendalikan penyakit dan hama. 7. Memanen ikan. Pengertian: budidaya ikan konsumsi adalah kegiatan memelihara, membesarkan, dan mengelola ikan yang bertujuan untuk menghasilkan ikan yang layak dikonsumsi oleh manusia. Kegiatan ini meliputi pemilihan benih, pemberian pakan, pemeliharaan kualitas air, pengendalian hama dan penyakit, hingga proses panen. Tujuan budidaya ikan konsumsi adalah menghasilkan ikan yang berkualitas, memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, serta memberikan keuntungan ekonomi bagi pembudidaya. Jenis budidaya. Budidaya perikanan dibedakan berdasarkan media air yang digunakan, yaitu budidaya air laut, budidaya air payau, dan budidaya air tawar. Setiap jenisnya memiliki karakteristik lingkungan dan komoditas yang berbeda. Budidaya air laut umumnya dilakukan untuk ikan seperti kerapu dan kakap, budidaya air payau untuk ikan bandeng dan udang, sedangkan budidaya air tawar untuk ikan lele, nila, gurami, dan ikan mas. Pemilihan jenis budidaya harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan, ketersediaan sumber daya, serta kebutuhan pasar agar hasil budidaya lebih optimal. Persiapan budidaya. Persiapan budidaya dilakukan agar proses produksi berjalan lancar dan menghasilkan ikan yang berkualitas. Persiapan meliputi pemilihan lokasi, penyediaan benih yang sehat dan unggul, pakan yang sesuai, ketersediaan air yang baik, peralatan budidaya, serta upaya pengendalian hama dan penyakit. Selain itu, kolam atau wadah budidaya perlu dibersihkan dan disiapkan sebelum digunakan. Persiapan yang matang akan menciptakan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan ikan, mengurangi risiko kegagalan, dan meningkatkan hasil panen. Jenis-jenis kolam. 1. Kolam tanah. Kolam yang dasar dan dindingnya berupa tanah. Pembuatannya relatif sederhana dan biaya lebih terjangkau. 2. Kolam beton. Kolam yang dasar dan dindingnya terbuat dari beton atau semen, kuat, tahan lama, dan mudah dibersihkan. 3. Kolam terpal. Kolam yang menggunakan terpal sebagai penahan air, mudah dibuat, praktis, dan cocok untuk lahan terbatas. 4. Kolam fiber. Kolam yang terbuat dari bahan fiberglass, ringan, kuat, mudah dipindahkan, dan mudah dibersihkan. 5. Kolam keramba. Wadah berbentuk kotak yang menggunakan jaring dan biasanya ditempatkan di perairan seperti sungai, danau, atau waduk. 6. Kolam akuarium. Wadah pemeliharaan ikan yang terbuat dari kaca atau bahan transparan, lebih cocok untuk pemeliharaan ikan dalam jumlah kecil atau kegiatan pembenihan atau pengamatan. 7. Kolam drum. Wadah budidaya yang memanfaatkan drum atau tong berukuran besar, praktis dan dapat digunakan pada lahan yang terbatas. Pemilihan bibit ikan. 1. Berasal dari induk yang terpercaya. 2. Sehat dan aktif berenang. 3. Bentuk tubuh normal, tidak cacat, luka, atau terkena penyakit. 4. Warna tubuh normal, tidak pucat, dan tidak memiliki lendir berlebihan. 5. Ukurannya seragam agar pertumbuhannya merata dan mengurangi persaingan pakan. 6. Tidak terlihat lemas, mengambang, atau berenang tidak teratur. Penyediaan pakan. Pakan merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ikan. Pemberian pakan harus disesuaikan dengan jenis ikan, ukuran, umur, dan kebutuhan nutrisinya agar pertumbuhan berlangsung optimal. Pakan yang diberikan sebaiknya mengandung nutrisi yang lengkap seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Selain itu, jumlah dan waktu pemberian pakan harus tepat agar tidak terjadi pemborosan atau pencemaran air akibat sisa pakan. Dengan manajemen pakan yang baik, pertumbuhan ikan menjadi lebih cepat, sehat, dan hasil budidaya lebih maksimal. Kualitas air. Kualitas air sangat memengaruhi kesehatan ikan. Air yang baik harus memiliki suhu, kadar oksigen terlarut, tingkat keasaman, dan kebersihan yang sesuai agar ikan dapat tumbuh dengan baik dan tidak mudah terserang penyakit.
Selain itu, air harus bebas dari pencemaran bahan kimia maupun limbah serta memiliki sirkulasi yang baik. Kualitas air perlu dipantau dan dijaga secara rutin agar kondisi lingkungan tetap ideal sehingga pertumbuhan ikan optimal dan angka kematian dapat diminimalkan. Vitamin dan suplemen ikan. Vitamin dan suplemen ikan merupakan tambahan nutrisi yang diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan ikan dan menjaga kondisi tubuhnya. Suplemen dapat berupa tambahan nutrisi, mineral, atau bahan lain yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan ikan. Jenis vitamin. 1. Vitamin A, membantu menjaga mata, kulit, dan jaringan tubuh. 2. Vitamin B, membantu metabolisme energi dan pertumbuhan. 3. Vitamin C, mendukung daya tahan tubuh dan pemulihan jaringan. 4. Vitamin D, membantu metabolisme kalsium dan fosfor. 5. Vitamin E, membantu melindungi sel dan mendukung fungsi tubuh. Pemberian. 1. Dapat dicampurkan ke pakan atau diberikan sesuai petunjuk produk. 2. Gunakan dosis sesuai kebutuhan dan aturan penggunaan. 3. Jangan diberikan secara berlebihan. 4. Suplemen bukan pengganti pakan utama, tetapi hanya sebagai pelengkap. Jenis penyakit ikan. 1. Penyakit infeksius atau menular, disebabkan oleh mikroorganisme dan dapat menularkan antar ikan. Parasit, white spot, trichodina, cacing insang, bakteri, aeromonas, dan vibrio, virus, KHV, dan TILV, jamur, saprolegnia. Penyakit non-infeksius atau tidak menular dan umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan atau pemeliharaan seperti kualitas air yang buruk, racun, stres, dan kekurangan nutrisi. Contoh ikan budidaya. 1. Lele, ikan air tawar yang mudah dibudidayakan, memiliki tubuh memanjang, tidak bersisik, dan memiliki sungut. 2. Nila, ikan air tawar dengan tubuh agak pipih dan bersisik. Nila mudah beradaptasi dan pertumbuhannya cukup cepat. 3. Gurami, ikan air tawar dengan tubuh lebar dan pipih. Gurami banyak dibudidayakan sebagai ikan konsumsi dan memiliki nilai jual yang cukup baik. 4. Ikan mas, ikan air tawar yang memiliki tubuh bersisik dan banyak dibudidayakan untuk konsumsi. 5. Patin, ikan air tawar dengan tubuh memanjang dan tidak bersisik. Patin banyak dibudidayakan karena dagingnya dapat dikonsumsi dan memiliki nilai ekonomi.